Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih membahas di al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Dan saya sedikit ingin menambahkan beberapa riwayat tentang malaikat-malaikat ini dari kitab Al-Ustadz Ad-Doktor Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, yaitu kitab beliau Alamul Malaikah Al-Abrar. Pada waktu yang lalu kita telah menyebutkan tentang sifat para malaikat, sifat khuluqiyah mereka, yaitu mereka adalah kiram bararah. Kiramun bararah itu artinya makhluk-makhluk yang mulia lagi berbuat kebaktian, berbuat kebajikan. Ada juga sifat mereka adalah kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal perbuatan hamba. Dan ada juga malaikat hafadhah, yaitu mereka yang menjaga hamba untuk tidak tertimpa sesuatu keburukan kecuali pada apa yang sudah menjadi garis takdirnya. Dan tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, telah dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli 2 kali. Yang hal itu tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Takwir ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi telah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di al-ufuq al-mubin, yaitu di cakrawala yang begitu terang, jelas. Dan di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai dengan 15 Allah tabaraka wa taala juga berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril di dalam kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu ketika Nabi berada di sidratil muntaha, di malam mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang 7. Indaha jannatul ma'wa, yang di dekat situ ada surga, tempat kembali orang-orang mukmin. Yakni ketika Nabi dibawa naik oleh malaikat Jibril sampai ke langit yang tertinggi. Juga telah tersebut dalam Sahih Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai 2 ayat dalam surat Takwir dan An-Najm yang disebut di atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fik, jazakallahu khairan, beliau bersabda, innama huwa Jibril, yang dimaksudkan di dalam 2 ayat yang dilihat oleh Nabi, yaitu yang Allah menyatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Nabi telah melihatnya di cakrawala yang sangat terang, jelas. Kemudian di ayat lain di surat An-Najm walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi sekali lagi telah melihat di kesempatan lain, yaitu malaikat Jibril. Innama huwa Jibril, itu adalah Jibril. Lam arahu ala suratihi lati khuliqa alaiha ghaira hatainil marratain.
Kata Nabi, aku tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud asli yang diciptakan padanya selain 2 kali itu, yaitu ketika di Sidratil Muntaha malam Isra dan Mi'rajnya Nabi, dan yang pertama adalah saat Nabi menerima wahyu yakni keluar dari Gua Hira. Ra'aitu munhabitan minas sama, aku melihat malaikat Jibril itu turun dari langit. Saddan 'idhamu khalqihi ma baina sama ilal ardi. Fisiknya itu menutupi seluruh atau sebagian besar daripada antara langit dan bumi, tertutupi oleh yaitu sayapnya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dan tubuhnya yang sangat besar sekali. Ini seperti tersebut di dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha juga pernah beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla." Kemudian malaikat Jibril itu mendekat kepada Nabi dan sangat dekat. Maka ini surah An-Najm ayat 8. Maka Aisyah berkata, "Inna madzalika Jibril alaihissalam." Yang dimaksudkan oleh Allah yang mendekat kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kana ya'tihi fi suratir rijal. Nah, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk kaum lelaki. Wa innahu atahu fi hadil marra fi suratihi. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi yaitu dalam wujud kaum lelaki dalam bentuk banyak, diantaranya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu, dan juga dalam kesempatan lain, tapi yang paling sering adalah mewujud dalam bentuk seperti sahabat Nabi yang tampan ganteng yaitu Dihyah. Wa innahu atau fi hadil marrah fi suratihi. Namun sekali itu yang tersebut dalam ayat An-Najm ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril mendatangi Nabi pada saat itu dalam bentuk aslinya. Allati hiya suratu, yaitu yang memang asli daripada bentuk penciptaannya. Fasaddal ufuqa, fasadda ufuqas sama. Maka ketika malaikat Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, beliau menutupi cakrawala langit. Ufuqas sama, semua cakrawala langit, bagian langit tertutupi dan tidak tampak, tertutup oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini tersebut dalam Sahih Muslim juga. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrila lahu sittumi'ati janahin. Kata Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, dan diketahui bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap. 600 sayap. Berkata pula Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Sahih Bukhari pula, dan Imam Bukhari pula dalam sahihnya, yaitu berkenaan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi telah benar melihat di antara tanda-tanda Rabbnya yang sangat besar, tanda-tanda maha besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya, yaitu yang dimaksudkan tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah sayap-sayap yang mengepak, yang warnanya hijau, yang menutupi ufuk. Itu yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Bulu-bulu dari sayap itu yang berlapis, yang dikepakkan menutupi langit. Faqad dzakara Ibnu Hajar menyebutkan bahwa An-Nasai Al-Hakim keduanya meriwayatkan dari jalur mereka berdua dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata, absara Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala rafrafin qad mala'a ma bainas sama' wal ard.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril alaihissalam, yaitu di tingkatan langit, qad mala'a ma bainas sama wal ardi, yaitu dengan sayap yang mengepak yang menutupi, memenuhi antara langit dan bumi. Lebih tegasnya lagi di dalam Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata di dalam riwayat Imam An-Nasai, Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap, dan malaikat Jibril ini telah menutupi langit, cakrawala langit. Juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud pula, beliau berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati janahin kullu janahin minha qad saddal ufuqa yasqutu min janahihi at-tahawilu minad durar wal yawaqit. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, dan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi langit. Setiap satu sayapnya besarnya sampai menutupi cakrawala langit. Saddal ufuqa yaskutu min janahihi at-tahawil. Dari sayap-sayap malaikat Jibril ini berjatuhan berbagai macam warna-warni. Apa itu warna-warni? Dari apa? Dari duror dan yawakit. Duror itu permata, yawakit itu semacam mutiara. Allahu Akbar. Warna-warni, al-mukhtalifatul alwan, itu keluar pada berjatuhan dari sayapnya malaikat Jibril. Ini kalau ketahuan kaum wanita diambilin. Betapa mutiara dan permata itu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis ini, bahwa hadis ini kedudukan sanadnya jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih, artinya kuat dan bisa dan dijadikan pegangan, bisa dipercaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat Jibril ini di dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguhnya ini adalah perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia, di quwwatin, yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, inda dzil arsy, yang ia tinggal di dekat arsy, makinin, dan kokoh, kuat, muta'in tamamin, dan ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya di samping malaikat Jibril, terpercaya. Yang dimaksudkan Rasul Karim, utusan yang mulia, adalah malaikat Jibril. Inda dzil arsy makin, yaitu dzil arsy, yaitu Rabbil Izzah subhanahu, yang ia berada di dekat Allah, yang memiliki, yang menguasai arsy. Jadi tinggalnya malaikat Jibril ini di dekat Allah, dekat dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy Allah itu maha kuat, maha kuasa. Malaikat Jibril kuat, dan malaikat Jibril ditaati oleh malaikat-malaikat lainnya, karena beliau adalah sayyidul malaikah alaihimussalam. Ini keadaan malaikat Jibril alaihissalam. Dan sifat-sifat khuluqiyah atau khalqiyah pada malaikat Jibril yang paling pokok, paling penting, yaitu sayap. Hal ini sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita singgung, bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah, mereka memiliki sayap. Seperti tersebut dalam surat Fatir ayat 1 yang telah terdahulu kita sebutkan.
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang telah mengadakan langit dan bumi, yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan ciptaannya segendaknya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikatnya itu memiliki sayap-sayap, yaitu ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang 4 sayapnya, ada yang lebih dari itu seperti tersebut, yaitu malaikat Jibril yang sayapnya sampai 600. Dan ini telah menunjukkan betapa, dan Allah menyebutkan tentang keindahan malaikat Jibril, bagaimana sampai dari sayapnya itu berjatuhan, bertetesan permata dan mutiara dengan aneka ragam warna. Kemudian bahwa malaikat terutama malaikat Jibril ketika menemui Nabi sering menyerupai beberapa sahabat Nabi yang mulia, seperti Urwah bin Mas'ud, ini miripnya enggak, seperti Dihyah yang sering dia itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam sering datang kepada Nabi dalam wujud Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dan ini bukan wujud aslinya. Sedang wujud aslinya Allah Ta'ala alam, kita tidak bisa mengetahui, tapi bahwa yang tersirat dari apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Yusuf, mereka malaikat-malaikat ini adalah sangat indah, sangat bagus sekali, nggak terbayangkan. Dan mereka memiliki kedudukan yang bertingkat-tingkat, tidak sama semuanya dalam bentuk dan ukuran. Seperti yang tersebut telah dikisahkan oleh Nabi, bahwa Nabi diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besarnya malaikat yang mengusung arsy. Bagaimana kaki malaikat pengusung arsy ini yang ada di dasar bumi yang paling dalam, paling rendah. Dan malaikat-malaikat ini bukan laki dan bukan perempuan. Mereka tidak makan dan tidak minum, tapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah. Makanan dan minuman mereka ibaratnya adalah dzikrullah. Jadi mereka dibuat tidak pernah lapar, tapi mereka tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu menempati langit-langit, sampai langit itu diriwayatkan langit itu hampir terbebani karena banyaknya malaikat yang menghuni di atasnya, sehingga langit itu merintih. Dan kata Nabi, memang patutlah langit itu merintih karena beban para malaikat yang hampir tidak ada sejengkal, melainkan di situ ada malaikat yang bersujud, yang bertasbih, dan mereka tidak pernah berhenti. Kemudian penamaan malaikat yang kuat ini ada hal yang mungkin sering kita sudah menghafal dari kecil, namun ada riwayat-riwayat yang tidak sahih berkenaan dengan nama-nama malaikat. Saya sebutkan secara ringkas, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Ini tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Juga di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194. Dan juga malaikat Jibril sering disebut dengan Ar-Ruh, seperti dalam surat Al-Qadr ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Para malaikat, juga malaikat Jibril, turun di malam Lailatul Qadar dengan izin Rabb mereka. Dan juga dalam surat Maryam ayat 17, yang tersebut di dalam ayat ini, fa arsalna ilaiha ruhana, dan kami utus kepada Maryam, yaitu ruh di sini adalah malaikat Jibril.
Ini malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mikail juga yang dikatakan pembawa karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Dan tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil, mereka ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doa beliau ketika beliau membaca istiftah di sholat malamnya. yakni Nabi membaca di dalam doa istiftah salat malamnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, wahai Rabb, pencipta, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkau memutuskan hukum di antara hamba-hambamu pada perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini, tunjukilah hamba, berilah hamba petunjuk, limaktulifa fihi minal haq biidnika, yakni limaktulifa, berilah hamba petunjuk pada perkara yang diperselisihkan, yakni kepada kebenaran dengan izinmu ya Allah. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, sungguhnya engkau zat yang maha memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini Israfil yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat Israfil ini sejak diciptakannya dan Allah menciptakan sangkakala, itu malaikat Israfil telah memegangi dan menggigit ujungnya. Sangkakala itu seperti asur, seperti juga al-qarn, yaitu tanduk. Tanduk itu ujungnya kecil tapi bawahnya lebar, dan itu ujungnya itu berlubang, itu sudah digigit dalam mulutnya, sambil malaikat Israfil mendongakkan ke langit dan terus memandang ke langit sambil menunggu kapan diperintah Allah untuk meniupkan, maka saat itu akan ditiupkan. Allahu Akbar. Dan itu dari sejak awal penciptaannya. Dan pentiupan sangkakala itu ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, dan yang rajih insya Allah 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali, menggabungkan yang pertama dengan yang kedua, yaitu tiupan sangkakala yang menyebabkan ketakutan pada seluruh makhluk langit dan bumi, kecuali yang Allah kehendaki mereka tidak merasa ketakutan. Yang ketika ditanya, mereka adalah para syuhada, orang-orang yang syahid dan bidadari-bidadari yang telah tinggal di dalam surga. Juga mereka makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah diutus atau diturunkan ke bumi. Tiupan yang kedua, dan tiupan itu tidak tahu berapa lamanya, dan itu tiupan yang datangnya dari langit dan didengar oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Allahu Akbar. Kecuali yang Allah kehendaki. Itu kayak apa suaranya? Tidak hanya terdengar di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, langit dan bumi. Nggak bisa kita bayangkan, dan itu ketakutan yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada seluruh manusia. Sampai kemudian tiupan yang kedua disambung atau disusul dengan tiupan yang kedua yang akan membuat porak-poranda alam ini, sehingga Allah hancurkan semuanya, gunung-gunung meletus, bintang-bintang bertaburan, bumi ini melekah, dan binatang-binatang manusia ketakutan. Dan itu yang diisyaratkan di dalam firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Itu hari ketika yafirrul mar'u min akhih, seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang pada saat itu mereka punya urusan sendiri-sendiri, tidak peduli yang lainnya. Itu luar biasa dahsyatnya, sehingga seseorang tidak peduli kepada anaknya.
nggak peduli kepada orang tuanya, nggak peduli kepada saudaranya, istrinya atau pasangannya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat ada bencana kebakaran misalnya, sang ibu rela untuk mati untuk mengambil anak yang tertinggal di dalam. Ya. Tapi pada saat kiamat yang begitu dahsyat, seseorang tidak peduli pada hari itu terhadap keluarganya. Karena dahsyatnya hari itu, di tiupan yang kedua dan tiupan yang ketiga, yaitu tiupan kedua mematikan sampai memati. Yang pertama membuat ketakutan luar biasa, kedua mematikan semua makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah tetap hidup. Dan ini banyak pembahasannya, sampai siapakah di antara malaikat yang dikatakan tidak mati. Allah Ta'ala alam, itu banyak panjang, saya tidak mau bercerita. Kemudian tiupan yang ketiga yaitu ketiupan yang membangkitkan. Bagaimana proses tiupan itu? Ruh semua makhluk itu ada di dalam sangkakala. Kemudian malaikat Israfil, malaikat Jibril, Israfil, Mikail ini termasuk yang menurut mereka yang ikut mati kemudian dihidupkan. Mereka yang pertama kali dihidupkan. Dan juga malaikul maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ditiuplah, ketika ditiupkan itu sebelum ditiupkan turun hujan yang kemudian menumbuhkan tubuh makhluk yang dikubur di bumi itu dari tulang ekornya. Ujbud zanab. Dari situ tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur, membesar seperti buah-buahan dan sebagainya. Dari buah kecil, dari mulai bunga kemudian menjadi dari buah pentil kecil, kemudian ia membesar sampai ranum, matang dan sempurna. Nah, itu seperti itu manusia nanti tumbuh setelah kehancurannya. Tapi mereka belum hidup, masih di dalam perut bumi. Itu hujan deras. Kemudian barulah ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga, ditiuplah sangkakala, dan saat itu semua ruh yang ada di dalam sangkakala itu keluar dan memasuki jasadnya masing-masing tanpa ada yang salah. Jadi kalau dengar cerita ada yang orang keliru jasad atau salah masuk ruhnya, itu semua karangan saja. Kan ada cerita yang kayak gitu, wah kau masuk tubuhku. Ini semua khayalan. Wa subhanallah, berapa jumlah manusia, makhluk, bahkan itu tidak hanya manusia, seluruh binatang yang pernah hidup di muka bumi, ikan, lemut, nyamuk, lalat, dan itu semua nanti akan dihidupkan kembali. Dan kemudian mereka akan, setelah mereka dihisap, mereka akan dimatikan kembali. Namun manusia dan jin, mereka tidak akan dimatikan, namun akan dihisap dan kemudian ditempatkan di tempat yang semestinya sesuai dengan iman dan amal perbuatannya. Allahu Akbar. Itu berapa besarnya trompet sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ini tersebut di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf. Malaikat Malik ini adalah pemimpin malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka itu banyak. Pemimpinnya adalah malaikat Malik. Dan Allah menceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wanadau, ini penghuni neraka yang disiksa dalam neraka, mereka berteriak berseru, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, tolong mintakan kepada Rabbmu Allah untuk membinasakan kami saja. Karena mereka sudah tidak kuat lagi dengan siksaan-siksaan yang tidak ada habisnya. Bayangkan manusia dibakar yang sekiranya itu di dunia dia akan mati, tapi dia di sana tidak mati dan terus merasakan penderitaan tanpa ada hari istirahat. La ilaha illallah. Sekiranya manusia itu percaya dengan ayat-ayat ini, mereka tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang mereka tidak membaca Al-Qur'an. Ma talaita wala daraita, la daraita wala talaita, engkau tidak mau tahu dan tidak pula mau membaca. Maka banyak membaca Al-Qur'an dan fahami maknanya melalui tafsir yang sudah diterjemahkan seperti tafsir Departemen Agama, itu minimal. Syukur-syukur ada rezeki bisa beli kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir,
yang sudah ditakhrij oleh para ulama atau sudah diringkas sehingga tidak terlalu bingung membacanya karena banyak riwayat-riwayat yang disebutkan perawinya. Namun alhamdulillah sudah banyak, itu seperti Lubabu Tafsir Ibnu Katsir itu. Dan itu membantu kalau kita mau mengkaji isi tafsir, ya Allah. Ini banyak kisah-kisah dalam riwayat-riwayat yang menjadi ibrah bagi kita, atau bukunya para ulama yang mereka menuliskan isi kandungan Al-Quran yang didukung dengan hadis-hadis yang sahih dan meletakkannya pada tema-tema. Seperti kitab yang kita pelajari, kitab Al-Irsyad ini hakikatnya kita pelajari tafsir dan hadis, namun diletakkan pada tema-tema secara berurutan, sistematis, dan itu juga bermanfaat. Karena dengan cara seperti ini kita bisa memahami satu tema pembahasan tentang akidah yang lurus dari berbagai aspeknya. Nah, termasuk diantaranya ketika menyebutkan tentang al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Ya Allah, kayak apa mereka sudah minta mati, ya Rabb, ya wanadau ya Maliku, mereka berseru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, tolong Tuhanmu, bilang kepada Rabbmu, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar membinasakan kami. Apa kata malaikat Malik? Dan itu dalam sebuah riwayat dikatakan tidak dijawab seruan mereka, bolak-balik mereka meminta kepada Malik dalam satu kurun waktu 1000 tahun. La ilaha illallah. Dan ketika jawab, apa jawaban malaikat Malik? Qala innakum makithun. Berkata malaikat Malik, pimpinan penjaga neraka, kalian tetap tinggal di dalam neraka. La ilaha illallah. Ini manusia berbuat dosa di dunia umurnya paling 50, 60, 70, 80, 90 sedikit. Namun ketika dia menutup akhir hayatnya dengan su'ul khatimah, na'udzubillah min su'il khatimah, yaitu dengan kekafiran, dia akan binasa, na'udzubillah. Ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kondisi manusia di dalam neraka, makanan mereka, minuman mereka, penderitaan mereka, dan cacian makian satu dengan yang lainnya yang dulu diikuti sama yang mengikuti saling bertengkar. Ya Allah, ya Rabb. Dan bagaimana api itu satu dengan yang lainnya saling membakar sehingga panasnya tidak pernah habis, bahkan semakin panas. Ya Allah, sementara penduduk surga mereka semakin lewat sepekan, satu Jumat mereka tambah tampan, tambah cantik. Yang di neraka tambah menderita. La ilaha illallah. Ya Allah, kalau seperti ini nggak tega kita melihat orang-orang kafir. Sekiranya mereka mau beriman kepada Allah Azza wa Jal, sedangkan surga hanya dihuni 1/1000 dari umat manusia ini. 1/1000. Ya Allah. Dan banyak lagi, tapi ini diantara yang disebutkan tentang nama malaikat Malik. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Tapi ini ada perselisihan di antara ulama mengenai nama malaikat Ridwan. Apakah disebutkan? Kalau dalam Al-Quran tidak disebutkan. Berkata Ibnu Katsir, wa khazinul jannati malakun yuqalu lahu Ridwan, jaa musarrahan bihi fi ba'dil hadis. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah jilid 1 halaman 53, bahwa penjaga surga itu adalah seorang malaikat yang disebut dengan Ridwan. Tapi penjaga surga itu tidak hanya satu malaikatnya. Namun Ridwan di sini yang diisyaratkan mungkin adalah pemimpin malaikat penjaga surga. Jaa musarrahan bihi fi ba'dil hadis. Nama malaikat Ridwan alaihissalam ini tersebut pada sebagian hadis dengan terang tegas disebut sebagai malaikat Ridwan.
Kemudian malaikat mungkar dan nakir. Ini kita bisa mengetahui ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib dan juga selainnya ketika Nabi bercerita tentang orang yang dimakamkan setelah dikuburkan tadi didatangi oleh dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Dan ini banyak sekali disebut di dalam hadis-hadis yang terkait dengan fitnatul kubur dan fitnatul kubur. Karena dua malaikat inilah yang menguji manusia, menguji kita. Ditanyai kita tentang siapa Allah, siapa Rabb kita, apa agama kita, dan siapa Nabi kita. 3 pertanyaan. Ujian yang paling pendek namun paling mengerikan. Kalau kita ujian nasional nggak mungkin pertanyaannya cuma 3. Nah, kalau UN paling sedikit 50 itu, meskipun pilihan ganda. Tapi di dalam alam kubur, la ilaha illallah, sampai Nabi berlindung kepada Allah dari fitnatul kubur, dari azabul kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil mahya wal mamat, ujian di dalam kehidupan ini dan ujian di dalam kematian, yaitu saat di dalam kubur, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Ya Allah, ini bukan karena kita sudah hafal. Kalau ditanya kita hafal, di ujian pelajaran tauhid dan akidah selalu itu banyak keluar dan kita bisa jawab. Namun bagaimana kita menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir itu tergantung iman dan amal soleh kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbit, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh teguh di kehidupan dunia ini dan juga di kehidupan akhirat. Dan termasuk alam kubur adalah persinggahan pertama di kehidupan akhirat, meskipun dinamakan dengan alamul barzakh. Alam barzakh itu yaitu yang memisahkan antara alamul dunya dengan alamul akhirah, hari kebangkitan. Namun kubur itu sendiri sudah awal dari kehidupan akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwa kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Maka kubur itu adalah sudah masuk bagian akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan memberikan keteguhan dengan kalimat yang teguh, yaitu dengan mudahnya siapa orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Dan nanti ketika dibangkitkan dari kubur, kita masih akan menghadapi pertanyaan lagi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Ada riwayat lain menyebutkan an khams. Hakikatnya nggak ada perbedaan karena memisahkan dua hal yang di satu riwayat dijadikan satu, yaitu ditanyai tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. An umri fi ma'afnah, untuk apa dia habiskan masa hidupnya, umurnya itu. Wa an syababihi fi ma'ablah, masa muda, masa ketika manusia memiliki kekuatan yang optimal, maksimal. Untuk apa dihabiskan masa mudanya? Kebanyakan orang menghabiskan masa mudanya untuk hura-hura. Wal'iyadzubillah, itu akan ditanyain oleh Allah. La ilaha illallah. Wa an ilmihi fi ma'amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia gunakan. Dalam satu riwayat Nabi bertanya kepada seorang sahabat, ya Uwaimir, apa yang akan kau katakan ketika engkau ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah? Mada amilta bima alimta, apa yang sudah kamu amalkan dengan ilmumu? Fa'in kulta, kalau engkau mengatakan
La a'lam, aku tidak tahu ya Allah, sehingga aku tidak beramal dengan apa yang engkau ajarkan. Maka Allah akan bertanya kepadamu, lima ma ta'allamta, lalu mengapa kamu dulu tidak mau belajar? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadir. Bukankah telah aku beri kamu umur yang panjang yang cukup untuk kamu mengambil pelajaran, mengambil peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan atau mengambil pelajaran. Dan juga telah datang kepadamu orang yang memberikan peringatan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan kita nanti? Itu pertanyaan ketiga. Tanyain tentang apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita. Yang keempat, pertanyaannya dua, an malihi. Kita akan ditanya harta kita. La ilaha illallah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia mendapatkan harta itu ditanya, dan kemana nanti mana dia membelanjakan juga ditanya. Dalam riwayat lain dipisahkan dua hal ini, dalam satu riwayat disatukan sehingga 4 pertanyaan. Ini soal yang kedua, dan orang-orang mukmin lah yang mereka akan diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah, keteguhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini berkaitan dengan malaikat, mungkar dan nakir, dan juga pertanyaan di akhirat. Kita lanjutkan sejenak setelah azan, sedikit setelah azan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Dua malaikat ini yaitu Munkar dan Nakir yang kelak akan datang kepada setiap yang dikuburkan kecuali para nabi dan para syuhada dan orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka yang terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu apakah kita termasuk yang akan menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir atau tidak. Namun mereka ini dua malaikat yang digambarkan dalam beberapa riwayat, wajahnya itu, mukanya itu warnanya biru kehitam-hitaman, agak kemerah-merahan. Nggak bisa dibayangkan lah kayak apa. Rambutnya panjang sampai ke tanah, memegangi mirzabah semacam martil. Lauduri babihi fi jabalin lasara turaban. Kalau itu martil dipukulkan ke gunung, gunung itu akan jadi debu. Dan itu nanti akan dipukulkan kepada orang kafir dan orang munafik atau orang fajir dengan sekali pukulan, dan akan hancur lebur menjadi debu, dan Allah kembalikan rohnya dan dikembalikan lagi wujudnya seperti semula. Dipukulnya lagi dan hancur lagi, dan dia berteriak dengan teriakan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk yang di timur sampai ke barat, illa sakalain, kecuali dua makhluk manusia dan jin. Dan suara Munkar dan Nakir ketika datang itu nanti bertanyanya, suaranya seperti bledek atau seperti guntur. Maka sungguh kalau tidak ada kekuatan, keteguhan seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabit, Allah akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh kokoh. Kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak tahulah orang-orang yang beriman bagaimana mereka menjawab. Dan ini ketika malaikat ini datang, ini mereka mendudukkan orang itu dengan paksa. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat lain yang juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, Harut dan Marut, seperti tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan Harut Marut ini dua malaikat yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran ini, diutus oleh Allah sebagai ujian bagi manusia di satu masa tertentu di dalam kehidupan manusia. Tidak tahu di zamannya siapa. Dan banyak kitab-kitab tafsir yang memuat cerita tentang malaikat Harut Marut, namun banyak sekali yang mengandung kedustaan dan kepalsuan, tercampuri dengan cerita-cerita Israiliyat. Dan Ibnu Katsir juga mencantumkan, tapi dengan menegaskan bahwa riwayat itu tidak sahih. Dua malaikat yang diuji, mungkin sudah banyak di antara kita yang pernah dengar cerita malaikat ini, namun kita hanya cukup meyakini bahwa dua malaikat ini diutus oleh Allah ke bumi untuk ujian. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa dua malaikat ini diutus ke bumi untuk membuktikan kepada para malaikat bahwa menjadi manusia itu tidak gampang. Karena malaikat sempat bertanya kepada Allah, ini menurut sebuah riwayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berbicara kepada para malaikat, Allah mengatakan, aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa makna khalifah? Yaitu yang datang sesudah sebelumnya. Artinya sebelum adanya manusia, dulu bumi ini telah dihuni. Siapa penghuninya? Jin. Bangsa jin. Termasuk salah satunya adalah iblis. Yang kemudian mereka karena telah membuat kerusakan, disitulah malaikat mengatakan, ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu, para malaikat memberi komentar, menjawab, bukan membangkal, menyangkal, bukan. Namun mereka mempertanyakan berdasarkan pengetahuan yang telah sampai kepada mereka, yaitu pengalaman masa lalu yang pernah tinggal di muka bumi. Apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk-makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini adalah hamba-hambamu yang selalu bertasbih mensucikanmu dan mengkuduskanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan, aku tahu dan kamu tidak tahu. Maka suatu masa tertentu di dalam kehidupan ini setelah Allah menciptakan manusia, yaitu maknanya bahwa manusia memang ada yang suka membuat kerusakan, tapi tidak seluruhnya dan tidak kebanyakan dan tidak seluruhnya. Artinya ada di antara manusia-manusia itu yang mereka beribadah kepada Allah seperti para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Maka ketika para malaikat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di satu masa tertentu dengan diutusnya dua malaikat, siapa di antara malaikat yang paling soleh, Allah turunkan ke bumi. Kemudian Allah beri dia hawa nafsu seperti manusia dengan memberi kelebihan-kelebihan malakiyah, yaitu kelebihan-kelebihan yang ada pada diri malaikat yang bisa merubah wujud dan sebagainya, sampai kemampuan membuat sihir. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur. Tuduhan orang-orang bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir ini salah. Dan ini juga memberikan hukum bahwa mempelajari sihir itu kafir. Karena Nabi Sulaiman tidak pernah kafir, tidak pernah mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah berbuat kufur, yaitu dengan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi yang kafir itu syaitan, bangsa jin itu. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila, dan juga fitnah ujian cobaan yang diturunkan pada dua malaikat, yaitu di negeri Babil, mungkin Babilonia atau yang lainnya, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan sesuatu. Innama hatta yaqula, sehingga mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun, kami ini hanya cobaan, kami ini hanya ujian. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, maka janganlah kalian kufur, yaitu jangan kalian pelajari sihir ini. Ada yang mengatakan bahwa dengan perkataan ini dua malaikat mungkar Harut Marut tidak mengajarkan sihir karena menolak, meskipun mereka bisa.
Karena mereka mengatakan la yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takut. Ada yang mengatakan dohir daripada ayat ini menunjukkan mereka kedua mengajarkan sihir tapi dengan memberikan peringatan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Akan tapi kita mencukupkan diri untuk mengetahui keadaan malaikat Harut Marut seperti yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya Al-Quranul Karim ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ini. Ini malaikat Harut Marut. Dan juga ada malaikat yang sering disebut Izrail. Ini sebagian asar menyebut malaikat maut itu adalah malaikat Izrail. Namun penamaan ini tidak tersebut di dalam Al-Quran dan tidak juga terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Maknanya malaikat Izrail ini, nama ini tersebut pada beberapa riwayat, namun bukan riwayat yang sahih. Maka kembali kepada yakni riwayat-riwayat yang sahih dari Al-Quran bahwa mereka disebut malakul maut. Malaikat yang mencabut nyawa itu adalah malakul maut. Kemudian yang juga sering beredar di masyarakat, malaikat yang mencatat amal kebaikan keburukan, namanya siapa? Raqibun Atid. Ini bukan nama malaikat. Ini bukan nama malaikat, tapi ini adalah sifat dua malaikat yang menulis catatan amal perbuatan manusia. Memang sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa Raqib Atid ini adalah dua nama malaikat, bersandarkan kepada firman Allah yang terdapat dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. Yang Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atidun." Yatalaqqal mutalaqqiyani, ketika ada dua malaikat yang ia berada di sisi kanan dan kirinya yang selalu qa'idun, duduk, yang artinya tidak meninggalkan kita kemanapun kita pergi. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang terlafalkan oleh manusia illa ladaihi raqibun atid, melainkan di sisinya ada satu malaikat, ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Raqib itu mengawasi, Atidun yang selalu hadir dan tidak pernah gaib. Jadi Raqibun Atid ini adalah isyarat kepada sifat malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Al-Hasanul Basri mengatakan bahwa dua malaikat ini selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kita, dan yang sebelah kanan yang mencatat amal kebaikan dan yang di sebelah kiri yang mencatat amal keburukan kita. Ini dua sifat dari malaikat pencatat amal perbuatan hamba yang selalu hadir menyaksikan kita dan tidak pernah gaib dari kita, dan bukan nama dua malaikat. Ini sebenarnya ada sedikit pembahasan, saya teruskan sedikit, nggak sampai 5 menit insya Allah, yaitu apakah malaikat itu mati atau tidak. Para malaikat mereka juga mati, yaitu nanti di yaumul kiamah. Dan hal ini tersebut secara tegas di dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka ini tiupan yang mematikan, maka binasalah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Makna kecuali Allah kehendaki tidak mati pada saat ditiupnya sangkakala, tapi bukan berarti kemudian tidak mati sama sekali. Pada tiupan sangkakala ini tidak semuanya mati, tapi ada yang Allah kehendaki tetap hidup. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan tiupan sangkakala berikutnya, yaitu sangkakala kebangkitan, nafkhatul ba'thi namanya. Kalau nadi nafkhatus sa'qi, tiupan sangkakala yang membinasakan. Kalau nafkhatul ba'thi, tiupan sangkakala yang menghidupkan. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang lain berikutnya.
faidahum qiyamun yanzurun, dan saat itu mereka jadi bangun dan menanti perhisapan mereka. Maka para malaikat termasuk di dalam ayat ini bahwa mereka semua juga meninggal, karena mereka juga tinggal di langit, dan Allah mengatakan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka binasalah semua yang di langit dan juga yang di bumi. Hanya saja ada istisna, illa man sya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Namun mereka mati. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, inilah tiupan yang kedua. Nah, ini Ibnu Katsir berpendapat 2 tiupan. Kalau Ibnu Taimiyah berpendapat 3 tiupan. Nafkhatul faza' wa nafkhatus sa'q wa nafkhatul ba'ts. Tiupan yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa, ketiupan yang membinasakan, mematikan, dan tiupan yang membangkitkan dari kematian. Kita terlepas karena yang membagikan 2 itu tiupan yang menakutkan sampai tiupan yang membinasakan dijadikan 1 kali tiupan. Tidak ada perbedaan. Wahia nafkhatus sa'qi, yaitu tiupan yang kedua ini ya tiupan yang mematikan. Wahia lati yamutu bihal ahya min ahlis samawati wal ardi illa man sya'allah, yaitu matinya semua makhluk yang hidup, baik yang penghuni langit maupun yang penghuni bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tetap hidup pada tiupan itu. Seperti yang tersebut secara jelas terang di dalam menafsirkan ayat ini hadis usur, yaitu hadis yang berbicara tentang tiupan sangkakala yang masyhur ini. Summa yukbadu arwahul bakin, kemudian yang masih hidup, yang dikehendaki Allah tetap hidup, kemudian dicabut nyawa mereka. Hatta yakuna akhir man yamut malakul maut, dan yang terakhir mati adalah malakul maut. Kemudian malakul maut mencabut dirinya. Semua dimatikan, kemudian malakul maut. Ada yang menyebutkan bahwa yang terakhir tetap hidup setelah semua ditiup mati itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malakul maut, satu lagi saya lupa. Ada yang menyebutkan 4 malaikat. Israfil, yang peniup sangkakala, betul. Ada yang menyebutkan ini 4 malaikat. Yang paling terakhir malakul maut. Nanti juga mereka yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah, yang pertama adalah malakul maut, kemudian malakul Israfil, dan seterusnya. Dan saat semuanya sudah binasa dan tidak ada yang tersisa hidup, di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan sampai 3 kali sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan alam semesta ini pada hari ini? Milik Allah, semua binasa, semua tidak ada yang hidup kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbula yang tetap kekal, zat yang maha mulia lagi maha agung. Kemudian Allah menjawab dirinya sendiri. Summa yujibu nafsahu binafsihi. Fayaqul, lalu Allah berfirman, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan alam semesta ini, langit dan bumi ini adalah milik Allah yang maha esa lagi maha kuasa, maha mengalahkan semua hambanya. Surat Ghafir ayat 16. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Qasas ayat 88 yang saya sebutkan tadi. Kullu syai'in halikun. Ini ayat lain. Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu pasti binasa. Illa wajhah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Namun di sini ada perbedaan pendapat ataupun hal yang tidak perlu kita bahas dan harus kita yakini saja, bahwa yamutu ahadum minhum qabla nafkhatis sur. Apakah ada para malaikat yang mereka mati sebelum tiupan sangkakala? Sebelum tiupan, hadza ma la na'lamu, ini perkara yang tidak kita ketahui. Wala nastati'ul khaud fihi, dan kita tidak boleh tenggelam terlalu dalam membicarakan masalah ini, karena tidak ada nas-nas yang tegas menetapkan ataupun yang menolak. Maka kita hanya mengimani berdasarkan pemberitaan dari
riwayat-riwayat yang sahih ataupun dari ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah beritakan di dalam kitab sucinya dan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian ini pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memahamkan kita terhadap agama yang mulia ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam beragama, bertauhid kepada Allah, dan juga termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.